Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'da. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah kitab tafsir Al-Quran yang namanya Al-Futuhat Al-Ilahiyah, yang merupakan syarah dari Bitawdihi Tafsiril Jalalain, ya. Syarah dari kitab Tafsir Jalalain, Al-Futuhat Al-Ilahiyah, ya. Kita akan bahas mengenai surat Al-Baqarah ayat 21, ya. Yang ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu, ay ahla makkata, u'budu wahidu rabbakumul ladzi khalaqakum ansha'akum walam takunu syai'an wa khalaqa walladzina min qablikum la'allakum tattaqun bi'ibadatihi iqabahu. Wala'alla fil asli littaraji wa fi kalamihi ta'ala litahqiqi. Artinya, wahai manusia, maksudnya orang-orang Mekah, ahli Mekah, beribadahlah kalian, esakanlah oleh kalian Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, mewujudkan kalian, mengadakan kalian, sedangkan kalian dulu bukan berupa apa-apa, ya. Kalian dulu belum berupa apa-apa, dulu nggak ada, sekarang ada. Berarti kan ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Ya Tuhan kalian. Maka beribadahlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, yang telah membuat kalian ada dari sebelumnya tidak ada, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Sebelum kalian ada juga manusia, orang-orang itu yang menciptakan juga Tuhan kalian, supaya kalian terhindar, supaya kalian terjaga. Kalau terjemahannya supaya kalian bertakwa,
Bisa diartikan bertakwa, bisa diartikan kalian terhindar, terjaga, ya. Dengan beribadah kepadanya, kepada Tuhan kalian tadi, kalian akan terjaga, akan terjauh dari siksanya, akan terjaga, terjauh dari siksanya. Nah, di sini dijelaskan, ya, tadi kan menggunakan la'ala. Kalau aslinya, ya, la'ala fil asli litaroji. Kalau la'ala secara asli, secara asal itu artinya semoga, mudah-mudahan. Kalau kalian beribadah kepada Allah, mudah-mudahan kalian terhindar dari siksa Allah. Ya. Tetapi di sini wa fi kalamihi ta'ala litahqiqi. Sedangkan kalau la'ala, ya, digunakan dalam kalam Allah, dalam Al-Qur'an, ya, maka maknanya bukan semoga, tetapi apa? Litahqiq, untuk kepastian, ya, untuk memastikan, bukan semoga tapi pasti. Kalau kalian mengesahkan Allah, ya, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, maka kalian pasti akan terjaga dari siksa Allah, akan terjauh dari siksa Allah. Ya. Itu tafsir Jalalain yang ini. Nah, sekarang yang ini Futuhat Ilahiyahnya. Ya ayuhan nasu, lam yaqa' an-nida'u fil Qur'ani bi ghairiya minal adawati. Panggilan dalam Al-Quran nida, ya, itu tidak terjadi selain dengan ya. Jadi panggilan nida, ya, itu dalam Al-Quran pasti menggunakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, pasti menggunakan ya. Wa nida'u fil asli tolabul iqbali. Kalau asalnya nida itu untuk memanggil supaya datang, mendekat. Namun di sini wal muradu bihi huna at-tanbihu. Sedangkan di sini dimaksud di sini itu sebagai peringatan, bukan memanggil untuk mendekat, bukan. Jadi ya ayuhan nas, wahai manusia, itu bukan dipanggil, tapi untuk peringatan, memperingatkan manusia. Itu sebagai bentuk peringatan, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, itu peringatan. Ya. Terus wa quluhu ay ahla makkata wa qulu wahidu taba'a fihi Ibnu Abbasin. Nah, di sini beliau pengarang kitab tafsir Jalalain menafsirkan ahla makkata dan wahidu itu ikut kepada pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ayat ini menurut beliau khusus untuk orang-orang Mekah, supaya mereka mengesahkan Allah. Orang-orang Mekah kan Tuhannya banyak, maka ayat ini khusus untuk orang Mekah supaya mereka mengesahkan Allah, hanya menyembah Allah, tidak menyembah Tuhan yang banyak. Ya. Warajihu qaulu ghairihi wa huwa ta'mimun linnasi. Sedangkan yang pendapat yang unggul, ya, yang kuat,
yaitu pendapatnya selain Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu umum untuk semua manusia, ya. Untuk semua manusia, likullil mukallafina, untuk semua orang mukallaf, wa ta'mi mul ibadati lit tauhidi wa ghairihi, dan semua ibadah umum, tidak hanya mengesahkan Allah. Ya. Jadi ya ayuhan nas di sini memang untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang Mekah. Dan ubudu di sini itu umum, bukan hanya mengesahkan Allah. Ya ibadah, semua macam ibadah. Ya. Semua macam ibadah diperintahkan kepada semua manusia. Terus yang ay ahla Makkah, yaridu ala hadha ma ishtahara anna ya ayuhan nasu aina ma waqa'a fil qur'ani fahuwa makiyun. Telah warid ya dalam hal ini, telah masyhur bahwasanya kalau ada kata-kata ya ayuhan nas di mana saja dalam Al-Qur'an, maka berupa surat makiyah. Kama anna ya ayyuhalladzina amanu madaniyun, sebagaimana kalau ada ayat yang menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu adalah madaniyah. Sedangkan wa suratul baqarati wan nisa'i wal hujurati madaniyatun bittifaqin. Sedangkan surat Al-Baqarah, ini kan Al-Baqarah ini, surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Al-Hujurat itu sepakat ulama madaniyah, ya, surat madaniyah. Sedangkan di sini ada ya ayyuhan nas, ya, padahal ya ayyuhan nas itu ciri-ciri surat makiyah, ya ayyuhan nas ciri-ciri surat makiyah. Namun kenyataannya surat Al-Baqarah ulama sepakat itu bukan surat makiyah tapi surat madaniyah. Ya. Tapi kenapa di sini kok ada ya ayyuhan nas padahal surat madaniyah? Maka waqad qala fi kullin minha ya ayyuhan nas. Dan sebetulnya bukan hanya dalam Al-Baqarah, An-Nisa pun ada, Al-Hujurat pun ada. Padahal surat-surat madaniyah ini, namun ada ya ayyuhan nas. Kenapa waqad yuqalu inna dzalika aktsariyun lakuliyun? Itu secara kebanyakan saja. Kebanyakan surat-surat makiyah memakai ya ayyuhan nas, enggak semuanya, enggak harus, ya, enggak harus semuanya. Dan surat madaniyah kebanyakan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu ya. Jadi penggunaan ya ayyuhan nas, ya, ataupun itu sebagai ciri surat makiyah itu bukan semuanya, seperti itu bukan, tapi apa? Kebanyakan, ya, kebanyakan. Terus wa'lam anna nida'a ala sab'i maratibah. Panggilan itu ada tujuh tingkatan. Nida'u madhin, panggilan pujian. Nida'u dzamin, panggilan celaan. Wanita'u tambihin, panggilan peringatan. Wanita'u idhofatin, panggilan idhofah, penyandaran. Wanita'u nisbatin, panggilan penisbatan. Wanita'u tasmiyatin, panggilan nama. Wanita'u ta'nifin, panggilan teguran. Fal awalu ka qaulihi ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasul. Ini panggilan, contoh panggilan pujian. Ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasul. Ya. Terus contoh yang kedua, wasani, panggilan celaan, ka qaulihi ya ayyuhalladzina hadu ya ayyuhalladzina kafaru. Ini contoh panggilan celaan. Wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang kafir. Panggilan celaan. Wasalitsu ka qaulihi ya ayyuhal insanu ya ayyuhan nasu. Ini panggilan peringatan, tanbih, wahai manusia, ya. Warabi'u, panggilan, contoh panggilan yang penyandaran, ka qaulihi ya ibadi, wahai hambaku, ya, wahai hambaku.
Itu contoh panggilan idhofah, penyandaran. Ya. Wal khamisu, contoh panggilan yang kelima, kaqoulihi ya bani Adam, ya bani Israil. Ini contoh panggilan nisbat. Ya bani Adam, ya bani Israil. Wasadisu kaqoulihi ya Dawud, ya Ibrahim. Ya Dawud, ya Ibrahim. Panggilan nama wahai Dawud, wahai Ibrahim. Wasabi'u kaqoulihi ya ahlal kitabi. Ya. Panggilan teguran wahai ahli kitab. Ya. Terus yaitu contoh macam-macam panggilan ya. Litaroji. Ya. Tadi kalau la'ala itu asalnya untuk taroji, pengharapan ya. Inanya pengharapan itu wadzalika la yakunu illa ma'al jahli. Ma'al jahli bil akibati. Yang namanya pengharapan itu, yang namanya pengharapan itu tidak akan ada ya kecuali kalau memang dia nggak tahu. Yang namanya nggak tahu berarti dia mengharap, kan seperti itu. Adanya harapan itu karena dia itu nggak tahu bagaimana selanjutnya. Nah, hal tersebut tuh nggak mungkin bagi Allah. Allah nggak mungkin nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, itu Allah nggak mungkin seperti itu. Jadi la'ala itu sebetulnya sebuah harapan, semoga, yang mana dia itu mengatakan seperti itu karena nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, sehingga dia mengharap semoga. Sedangkan bagi Allah tuh nggak mungkin Allah tuh nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Allah nggak tahu, nggak mungkin. Oleh karena itu maka la'ala di sini ya itu bukan sebuah taroji, bukan sebuah pengharapan, tapi sebuah kepastian ya. Maka la'ala di sini ditafsirkan sebagai tahqiq ya, sebagai tahqiq ya. Fayajibu ta'wiluhu kama asyara ila dzalika biqaulihi. Maka wajib mentakwil la'ala tadi ya, dalam firman Allah tadi, perkataan Allah la'ala itu wajib ditakwil sebagai tahqiq, pasti. Kalau kalian menyembah Allah, beribadah kepada Allah, maka pasti akan Allah hindarkan dari siksa Allah, yaitu neraka ataupun azab di dunia. Itu sudah pasti, bukan sebuah harapan lagi ya. Insyaallah ya, semoga bisa dipahami, bisa kita amalkan ya, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.